perabot rumah berantakan, barang-barang berharga juga dibawa kabur kawanan perampok. Pada malam itu juga, Tuan Ruis, penguasa daerah Kemayoran, datang mempelajari bekas-bekas perampokan. Di situ juga Nadir Bek Kemayoran, dan yang ikut sibuk adalah para opas. "Tangkap Asni!" perintah Tuan Ruis kepada Bek Kemayoran. Keesokan harinya, pemuda yang gagah sudah diborgol dan ditahan di kantor opas Kemayoran. Bek Kemayoran melaporkan hasil tangkapannya kepada Tuan Ruis. "Langsung saja masukkan ke penjara Seyan," perintah Tuan Ruis. Asni keberatan dimasukkan ke penjara. Dia menjelaskan bahwa dia malam itu hanya di rumah. Saksinya juga bilang bahwa Asni hanya di rumah malam itu. Setelah diteliti, ternyata benar Asni tidak merampok. Tetapi Asni akan dikeluarkan dari penjara dengan syarat dia harus menemukan perampok yang sebenarnya. Kalau tidak, Asni yang akan dijebloskan ke penjara. Di sementara itu, di daerah Marunda ada gadis remaja cantik bernama Mira. Ia sudah kehilangan ibunya sejak berusia 3 tahun. Ayahnya, Bang Bodong, belum mau menikah lagi karena masih teringat istrinya yang tercinta. Oleh karena itu, Bang Bodong mengasuh Mira dengan baik dan sabar, agar kelak Mira menjadi wanita yang dapat dibanggakan. Anehnya, Mira lebih suka bermain dengan kawan laki-laki. Ia sering mendayung sampai ke muara atau berenang setiap hari di Sungai Belencong. Tidak aneh kalau Mira suka adu renang dari seberang sungai ke seberang lainnya. Selain itu, Mira juga tertarik pada ilmu silat. Dia bergabung dengan kawan lelakinya untuk berlatih silat. Dia bukan saja berbakat, tetapi juga pemberani. Melihat hal itu, Bang Bodong melatih sendiri putrinya dengan lebih tekun. Dalam waktu singkat, ketangkasan Mira sangat mengesankan. Dia sering diadu dengan kawan-kawan lelakinya. Tidak seorang pun mampu mengalahkan Mira. Mira sangat disegani dan tidak ada duanya di kampung Marunda. Melihat hal itu, Bang Bodong merasa khawatir karena bagaimanapun Mira wanita yang akhirnya membutuhkan seorang pendamping. Dia sudah dewasa, kau butuh seorang pendamping, pelindung, dan seorang selamat. Kalau semua lelaki yang datang selalu kau tolak, bisa-bisa kau jadi perawan tua. Pada saat itu, Asni melakukan penyelidikan di daerah Marunda. Dia ditegur penjaga gardu. "Apa siang hari begini harus permisi juga?" tanya Asni. Penjaga kampung Marunda tersinggung mendengar pertanyaan itu. Asni segera dipelototi dan ditendang. Untungnya Asni sudah siap. Yang membuat lawannya itu hilang keseimbangan dan terjerembab. Penjaga lain langsung memukul kepala Asni. Tetapi Asni langsung menangkap tangan lawannya itu dan langsung dipelintir sedemikian rupa sampai orang itu mengandung kesakitan. Kedua penjaga lain berlari ke rumah Bang Bodong. "Bang Bodong, Bang Bodong, siang hari begini ada apa sih?" Di depan pintu gardu ada seorang perusuh yang mabuk. Spontan Bang Bodong marah-marah. Dia langsung berlari ke arah lawannya itu. Tanpa banyak tanya, Bang Bodong langsung menyerang Asni. Bang Bodong emang pendekar yang berpengalaman. Repot juga Asni menangkis. Asni sampai loncat, koprol, dan berguling-guling. Akhirnya Bang Bodong terengah-engah. Tanpa melakukan serangan balasan, Bang Bodong sudah jatuh dengan sendirinya. Mendengar ayahnya yang dikalahkan Asni yang jauh lebih muda itu, Mira seperti melayang saat berlari menyerang ke arah lawan. Asni justru senang mendapati seorang pendekar wanita yang mengamuk. Jurus-jurus Mira sangat berbahaya, apalagi Mira membawa tongkat. Hal itu membuat Asni jungkir balik elakan disertai tepisan tangan yang membuat Mira terlempar ke kolam ikan. Tentu saja Mira ditelan lumpur, tetapi ia bangkit kembali
berdiri dengan cepat. Saat ia bangkit, tiba-tiba ia menggunakan pedang. Saat dia menyerang Asni menggunakan pedang, entah bagaimana caranya pedang itu terlepas dari tangan Mira. Dan Mira terlempar ke pohon yang bercabang-cabang. Saat ia jatuh ke tanah, Mira langsung ditangkap oleh Asni. Mira geram sekali, sementara Asni tersenyum-senyum. Hal itu membuat Mira semakin marah. Untung Bang Bodong mengikuti adu silat itu dengan saksama. Jodohmu akhirnya datang juga, Mira, kata ayahnya. Kau tidak boleh ingkar janji. Dia berhak mengambilmu sebagai istri. Para pengikut Bang Bodong langsung bersorak. Saat itu Asni langsung menceritakan asal-usul dirinya. Sebenarnya saya datang ke sini karena ingin mencari kawanan perampok yang merampok di rumah Babahyong. Ya beberapa lama waktu itu. Kalau sampai gagal, saya bisa dijebloskan ke penjara. Baik Mira maupun ayahnya segera tahu siapa yang dimaksud. Tidak lain, Tirta dan kelompoknya yang sering membuat onar. Cara menangkapnya tidak sulit. Undang saja dia ke pesta pernikahan yang segera dilaksanakan di kampung Marunda. Undangan disebar, pesta dilakukan besar-besaran. Tamu-tamu Bang Bodong datang dari berbagai pelosok. Ketika Tirta datang, dia amat kaget melihat bek Kemayoran. Dan bukan bek saja, di situ juga ada Tuan Ruis. Yang paling membuat dia tidak tentram duduk adalah opas-opas dan centeng Babahyong yang sudah seperti mengepung dirinya. Tidak ada cara lain selain mengeluarkan pistolnya. Ia mengacung-acungkan pistol itu kepada bek Kemayoran dan segera ditembakkan. Letusan itu membuat para tamu panik dan bubar. Bang Bodong bermaksud untuk menghalangi Tirta yang ingin menembak lagi. Sayangnya pendekar tua itu terpental dan dadanya berdarah. Dan dia pingsan tak sadarkan diri. Semua centeng-centeng menghunuskan goloknya masing-masing. Mereka berlari mengejar Tirta. Justru yang paling cepat adalah Mira. Saat Mira tampak berebut pistol dengan Tirta, sampai berguling-guling di pasir pantai. Tiba-tiba suara pistol menggema. Wajah Tirta pucat dan dia merintih kesakitan. Hanya bungkusan ini yang bisa saya berikan kepadamu, Mira. Saat bungkusan itu dibuka, Mira melihat bening emas yang indah. Dengan terharu, Mira memperkenalkan Asni yang datang menyusul. Ini suami saya, Tirta. Tirta dan Asni bertatapan. Kamu adik saya, Asni, kata Tirta sambil memeluk Asni. Kita satu ayah, ibuku dari Karawang, ibumu dari Banten. Tidak lama kemudian Tirta kehabisan darah dan tidak bernapas lagi. Asni dan Mira tanpa sedih. Bang Bodong sudah siuman dari pingsannya dan dia mendapatkan perawatan. Beberapa minggu kemudian Asni dan Mira pergi meninggalkan Marunda. Mereka menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Mereka akhirnya tinggal di Kemayoran sampai tua. Begitulah cerita dari